Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tadaburi, hayati kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat ayat 29, Al-Qur'an ini kami turunkan sebagai berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mereka memikirkan apa yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara manusia ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sesuatu yang mengenakkan kepadanya. Kemudian dia katakan, Rabbi akraman. Tuhanku lagi memuliakanku. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sesuatu yang tidak mengenakkan, kemudian dia katakan Allah menghinakannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, ayat ini menjelaskan tentang penghabaran Allah Subhanahu wa taala tentang sifat buruknya manusia. Wa annahu la ilma lahu, bagaimana manusia itu tidak memiliki ilmu. Pengetahuannya terbatas. Dia tidak mengetahui apa makna ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, dari yang baik dan dari yang tidak baik. Di mana manusia di dalam kehidupan ini, ketika dia diberikan sesuatu yang mengenakkan, mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan gaji yang besar, segala kebutuhannya tercukupi, berapa banyak manusia mengatakan dia lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, mungkin barangkali susah baginya untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali anaknya sakit, istrinya sakit, atau mungkin sesuatu yang lain yang tidak mengenakkan. Kemudian dia mengatakan Allah tidak sayang kepadanya. Ini adalah dugaan yang tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seseorang dari materi dunia yang dia dapatkan dalam kehidupan ini. Kalaulah kita mengatakan kemuliaan seseorang dilihat dari materi duniawi, maka Qarun dia adalah orang yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dunia ini yang begitu banyak, melimpah ruah. Sampai-sampai orang-orang kuat tidak mampu membawa kunci tempat pembendaraan hartanya. Saking banyaknya hartanya Qarun. Tapi apakah ketika itu kita katakan Qarun dimuliakan oleh Allah? Tidak. Karena akhir kehidupannya Allah membenamkannya dengan hartanya. Tidak dilihat daripada harta. Berapa banyak orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak patuh dengan aturan Allah, rezeki dunianya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika itu kita katakan Allah memuliakan? Tidak. Allah memuliakan seseorang bukan daripada materi dunia ini. Dan begitu juga ketika seseorang di dalam kehidupan ini, ya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kemudian kita katakan Allah menghinakan. Tidak. Kalau kita mengatakan demikian, maka para nabi dan para rasul, mereka orang-orang yang tentunya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka banyak mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Asyaddun nasi azab ibtila asyaddun nasi balaan. Manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan para rasul. Nabi Yakub alaihissalam bagaimana diuji? Kehilangan anaknya. Nabi Ayub diuji bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, mendapatkan penyakit yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang yang dicintainya pun juga meninggalkannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, banyak sekali beliau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan ini. Nabi Muhammad tidak pernah kenyang dari makan roti. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah,
berapa hari dalam sebulan itu tidak nyala kompor. Ini menunjukkan Nabi SAW susah untuk mendapatkan makanan. Bahkan Nabi SAW rumahnya pun juga tempat tinggalnya terbatas. Tidak seluas tempat tinggal kita. Mungkin barangkali hari ini tempat tinggal kita paling minim yaitu ada tipe 36. Tapi rumahnya Nabi tidak sampai tipe 36, kecil sekali. Nah, apakah ketika itu kita katakan Nabi SAW dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tidak menghinakan seseorang dan tidak memuliakan seseorang daripada materi dunia. Makanya di ayat yang ke-17 Allah mengatakan, kalla, sekali-kali bukan begitu. Allah memuliakan kita dan menghinakan kita sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.